Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Rosyad, kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan menyelesaikan kasus Mayop UD Buana. Yang pertama itu kita buka aplikasi Mayop Accounting. Sudah ada di dalam aplikasi Mayopnya. Pertama kita pilih yang create, lalu next, lalu isi company name-nya dengan UD Buana. Lalu addressnya kita isi Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Lalu phone numbernya dan fax numbernya kita isi 021 240 1234. Fax numbernya juga sama. Lalu email addressnya kita isi surat@buana.net. Next, current financial year-nya kita isi 2018. Last month of financial year-nya pilihan Desember. Conversion month-nya Desember. Number of accounting periods-nya yang 12. Next. Lalu ini pilih yang ketiga. I would like to build my own account list once began using Mayop Accounting. Next. Lalu pilih tempat penyimpanannya. UD Buana spasi nama. Udah ada. Save. Next. Tunggu. Lalu pilih yang comment center. Langkah selanjutnya kita memasukkan akun. Pertama kita pilih menu akun, lalu account list. Lalu kita ke aset. Pertama adalah cash in bank dengan kode 11100. Karena sudah ada, kita tinggal ganti dengan pilih anak panah. Lalu kita ganti dengan kode cash in bank. Lalu oke. Lalu selanjutnya ada PT Cash 11200. Udah ada, kita ganti aja saja. PT Cash. Lalu klik oke. Kemudian akun receivable 11300. Karena tidak ada, kita pilih new. Lalu akun numbernya 11300. Akun name-nya akun receivable. Lalu oke. Lalu selanjutnya 11400. Akun name-nya allowance for full DAP. Lalu kita pilih new 11500. Akun name-nya merchandise inventory. Lalu 1600 store supplies. Dan seterusnya.
lalu ke akun liability. Liability dengan akun 21100. Ya, bikin baru. Nama akunnya akun payable. Dan seterusnya. Ya, seperti ini sudah ada, jadi kita tinggal ganti saja 22100. Kita ganti dengan Bank Permata Loan. Oke, lalu selanjutnya equity 31100. Akun name-nya Raka Capital. Lalu pada income kita masukkan kembali 1100 dengan akun name sales. Ya, lalu di cost of sales ada cost of goods sold dengan akun 51100. Lalu di expense ada advertising expense dengan kode akun 61000. Dan seterusnya.
Lalu pada other income ada interest revenue dengan akun 81100. Lalu ke other expense ada interest expense dengan 91100. Ya, selanjutnya kita akan melakukan setup link account. Pertama, setup link account. Pilih account and banking accounts. Lalu kita ganti yang ketiga dengan income summary 31300. Lalu yang kedua kita pilih cash in bank. Dan yang terakhir kita pilih petty cash. Oke. Selanjutnya kita setup link account, sales account. Asset account-nya kita ganti dengan akun receivable 11300. Lalu yang kedua cash in bank. Lalu selanjutnya kita setup purchase account. Ininya kita ganti dengan akun payable. Lalu yang kedua tetap cash in bank. Lalu I pay freight on purchase-nya kita checklist dan masukkan akun freight paid. Lalu oke. Selanjutnya men-setup link account payroll. Yang pertama cash in bank, yang kedua cash in bank, yang ketiga cash in bank, yang keempat kita ganti dengan other operating expense. Lalu yang keempat wages and salaries. Lalu yang terakhir kita ganti dengan expense payable. Lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan mengentry text code. Caranya yaitu klik lalu pilih text code. Lalu kita hapus semuanya kecuali NT dan GST. Caranya klik kanan lalu delete text code. Lalu GST kita ganti menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Lalu link account for tax collected-nya kita ganti dengan paid out. Atau PPN outcome.
Lalu link akun Vortex Page-nya kita ganti dengan PPN Income. Lalu kita ganti ininya aja dengan PPN Outcome dan PPN Income. Oke, lalu kita close. Lalu kita hapus akun yang tidak terpakai dengan cara klik kanan. Salah. Oke, selanjutnya kita akan menginput neraca saldo. Caranya yaitu pilih menu setup, lalu balances, akun opening balance, dan pada akun kontra kita beri minus. Nah, pada allowance for double debt itu kan termasuk akun kontra, maka kita beri tanda minus. Dan pada akun equipment, akun depreciation juga diberi tanda minus.
Begitu juga pada Raka Drawing juga diberi tanda minus. Dan jika amount left to be allocate-nya sudah 0, maka itu sudah balance. Lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat kartu piutang. Pertama pilih modul card file, lalu pilih card list, lalu pilih new. Masukkan nama customer yaitu JBLX. Lalu masukkan card ID-nya yaitu C001. Lalu addressnya yaitu Jalan Menteng nomor 2. Lalu city-nya Jakarta. Lalu ke menu selling details, ganti flag text code-nya menjadi NT. Lalu payment is due-nya ganti dengan in a given of day. Balance due day-nya kita ganti dengan 30. Lalu pilih OK. Lalu masukkan nama customer yang kedua yaitu Digital Alex. Customer ID card ID-nya yaitu C002. Addressnya Jalan Mantang nomor 83. Lalu city-nya Jakarta. Dan sama seperti sebelumnya selling detailnya PPN. Flag text code-nya yaitu NT. Payment is due-nya kita ganti dengan in a given of day. Balance due day-nya 30. Lalu langsung aja new. Lalu nama customer yang ketiga yaitu Maju Alex. Card ID-nya C003. Addressnya Jalan Mawar 022 Jakarta. Selling detailsnya flag text code-nya kita ganti dengan NT. Payment is due-nya ganti in a given of day, dan juga balance due day-nya kita ganti 30. Lalu customer yang keempat yaitu Panen Alex. Card ID-nya C004. Lalu addressnya Jalan
Boulevard. Nomor 49 Jakarta. Selling detailsnya ganti, flag text code-nya ganti, not reportable atau empty. Payment is due-nya kita ganti dengan in a given of day. Balance due day-nya ganti 30. Lalu selanjutnya kita bikin card file untuk supplier. New, terus kan masukkan nama supplier yang pertama yaitu PT Sahabat Jaya. Card ID-nya S001. Addressnya itu ITC Cempaka Mas. No, lantai 5 nomor 59. Jakarta. Lalu pada buying details ganti, factors code-nya ganti, not reportable, dan payment is due-nya ganti in a given of day. Balance due day-nya ganti 30. Lalu supplier yang kedua yaitu FA Makmur. Lalu card ID-nya S002. Addressnya yaitu Sunterjaya nomor 2222 Jakarta. Lalu ke buying details. Flag text code-nya ganti kembali jadi not reportable. Payment is due-nya ganti in a given of day. Balance due day-nya yaitu 30. Ya, selanjutnya kita akan mengentry saldo customer. Caranya itu setup balances, lalu customer balances. Pilih yang pertama yaitu digital Alex, add sell, enter. Lalu invoice-nya kita ganti jadi F11 garing 12 garing 25. Lalu tanggalnya kita ganti jadi 29 November 2018. Memonya kita ganti jadi saldo awal. Lalu total including tax-nya jadi 28.600. Tax code-nya diganti jadi not reportable. Lalu record. Oke. Selanjutnya yaitu JBLX, add sell, enter. Invoice-nya F11 garing 12. Lalu date-nya kita ganti jadi tanggal 25 November 2018. Memonya jadi total including tax-nya jadi 34.100. Tax code-nya ganti jadi not reportable. Lalu selanjutnya maju Alex, add sell, enter. Invoice-nya ganti F11 garing 10. Date tanggalnya diganti jadi tanggal 23 November 2018. Memonya diganti saldo awal. Total including tax-nya kita ganti jadi 19.800.
Text code-nya ganti not reportable. Record oke. Lalu panen Alex. Add cell enter. Invoice-nya F11/14. Tanggalnya ganti jadi tanggal 24 November 2018. Memonya diganti jadi saldo awal. Lalu total including text-nya itu 3.300.000. Text code-nya not reportable. Record. Jika congratulations berarti sudah balance. Lalu oke. Selanjutnya mengentry saldo supplier. Setup balances supplier balance. Pertama PT Sahabat Jaya. Add purchase. PO-nya kita ganti jadi C15234. Lalu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 23 November 2018. Memonya yaitu saldo awal. Total including text-nya 23.100.000. Text code-nya NT. Record oke. Lalu selanjutnya FA Makmur. Add purchase enter. PO-nya F1289. Enter. Tanggalnya kita ganti jadi 20 November. Memonya saldo awal. Total including text-nya 17.600.000. Text code-nya NT. Oke. Lalu yang terakhir ada PT Margonda. Add purchase. PO-nya FK 2011. Tanggalnya 28 November. Memonya saldo awal. Lalu total including text-nya yaitu 28.600.000. Text code-nya NT. Record. Jika congratulations berarti sudah balance. Oke. Selanjutnya kita akan mengentry persediaan barang dagang beserta saldonya. Pertama klik modul inventory, lalu item list, lalu pilih new, lalu masukkan item numbernya yaitu HPP 14. Namanya yaitu HP Pavilion 14. Lalu centang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Cost of sales account-nya pilih cost of goods sold. Lalu income account for tracking sales-nya yaitu sales, dan asset account-nya merchandise inventory. Lalu buying details, text code-nya PPN, selling detail-nya PPN. Lalu oke. Satu lagi, item numbernya DI 15. Lalu name-nya Dell Inspiron 15.
I buy this item, I sell this item, I inventory this item, dicentrang. Akunnya seperti yang tadi, buying details, selling details. Lalu jika sudah, pilih OK. Selanjutnya kita mengentry saldo persediaan barang dagang. Merchandise inventory. Klik modul inventory. Pilih count inventory. Lalu masukkan jumlah barang dagangnya. HP Pavilion itu ada 20 dan Dell-nya ada 16. Lalu pilih adjust inventory. Lalu default adjustment-nya itu merchandise inventory 11500, continue, opening balance. Tanggalnya kita ganti jadi 01/12/2018. Lalu unit cost-nya yaitu unit cost dari HP P14 adalah 16 juta per unit. Dan DI15-nya itu 12.500.000 per unit. Selanjutnya record. Selanjutnya kita recheck seluruh entry data perusahaan. Klik modul account, klik company data auditor, lalu next, run review. Jika checklist semua berarti sudah benar, lalu next, run review berarti sudah benar, finish. Masuk ke dalam bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama itu pembayaran gaji terhadap karyawan. Menunya itu yaitu banking, lalu spend money. Teks inklusifnya tidak dicentang. Cek numbernya yaitu BKK 12/1. Dan tanggalnya 1 Desember 2018. Amonnya yaitu senilai 2.500.000 rupiah. Kartnya pembayaran gaji karena belum ada maka kita bikin baru. Card type-nya itu employee. Card ID-nya E001. Oke. Memonya pembayaran gaji. Nah, akunnya itu yaitu wages and salaries. Senilai 2.500.000. Jika sudah, klik record. Lalu bukti transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil kepada percetakan kemenangan. Langkahnya itu yaitu pilih account, record journal entry. General jurnalnya diisi V12/1. Tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember 2018. Memonya adalah pembelian brosur atau pembuatan brosur.
Lalu akunnya yaitu advertising expense pada petty cash. Senilai Rp675.000 pada petty cash di sisi kredit. Jika sudah, maka pilih record. Lalu selanjutnya bukti transaksi ketiga. Bukti penerimaan kas dari JBLX tentang pelunasan faktur F1112 pada tanggal 25 November 2018. Penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu receive payment. Customernya itu yaitu JBLX. Amount receive-nya itu sejumlah 34.100.000. Lalu ID-nya BKM 12-1. Tanggalnya yaitu 3 Desember 2018. Lalu di amount apply-nya kita klik, lalu enter. Jika sudah, kita record. Selanjutnya bukti transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom. Penyelesaiannya yaitu pilih modul banking, lalu spend money. Pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash. Lalu cek number-nya yaitu V12-2. Date-nya 4 Desember 2018. Lalu amount-nya Rp975.000. Memonya yaitu kantor PLN dan PT Telkom. Akunnya yaitu telepon and electricity expense Rp975.000. Lalu record, yaitu penjualan, lalu enter sales. Lalu layoutnya kita ganti yang item, lalu oke. Customernya yaitu digital Alex. Teks inklusifnya tidak dicentang. Invoice-nya yaitu F12-1. Lalu date-nya yaitu 6 Desember 2018. Lalu kita ship-nya yaitu 9. Item number-nya yaitu HPP strip 14. Lalu price-nya yaitu untuk HP Pavilion yaitu 18 juta. Lalu DL 15. Ship-nya jumlah barangnya yaitu 7. Lalu harganya yaitu 14 juta rupiah. Lalu enter. Kemudian flag-nya tidak diisi 0. Jika sudah, klik record, cancel. Lalu lanjut ke bukti transaksi yang ke-6.
Bukti transaksi ke-6 yaitu bukti pengeluaran kas kepada PT Margonda untuk pelunasan faktur FK 2011. Penyelesaiannya yaitu ke purchase, lalu pay bills, lalu suppliernya itu yaitu PT Margonda. Cek numbernya yaitu BKK 12/2. Date-nya yaitu 6 Desember 2018. Amount-nya sejumlah 28.600.000. Lalu pada amount applied kita klik supaya keluar jumlah uangnya, lalu enter. Jika out of balance-nya sudah 0 maka kita record, cancel. Selanjutnya yaitu dokumen 7. Dokumen 7 adalah retur penjualan. Langkahnya yaitu pilih modul sales, lalu enter sales. Customer-nya yaitu Digital Elex. Invoice-nya yaitu NK 12/1. Tanggalnya tanggal 7 Desember 2018. Ship-nya itu kita beri tanda minus. Item number-nya HPP. Price-nya yaitu 18 juta. Yang kedua ada Dell Inspiron di minusin 1. Harganya yaitu 14 juta per unit. Jika sudah, lalu klik record. Nah, selanjutnya kita pilih sales register, lalu di return and credit klik yang NK 12/1, lalu apply to sell. Lalu kita pencet apply to sell di amount applied yang F12/1. Jika sudah, enter, lalu record. Selanjutnya dokumen 8. Dokumen 8 yaitu voucher kas kecil toko super untuk pembelian perlengkapan toko. Penyelesaiannya yaitu pilih modul banking, lalu spend money, lalu card pay from account-nya kita ganti jadi petty cash. Cardnya tidak usah diisi. Cek number-nya yaitu V12/3. Tanggalnya 9 Desember 2018. Lalu amount-nya sebesar Rp900.000. Memonya yaitu pembelian perlengkapan toko. Akunnya yaitu store supplies. Rp900.000. Lalu oke. Lalu kita record. Selanjutnya dokumen 9 yaitu pembelian barang dagang kepada dari PT Margonda. Angkanya yaitu cara penyelesaiannya yaitu purchase, lalu enter purchase. Layoutnya kita ganti jadi yang item. Suppliernya yaitu PT Margonda. Teks inklusifnya tidak dicentang. Purchase-nya yaitu F05. Tanggalnya kita ganti jadi 10 Desember 2018. Lalu kita membeli barang HP Pavilion sejumlah 11 dengan harga Rp16.000 per unitnya.
Lalu kita membeli juga Dell Inspiron sebanyak 10 unit. Yang harga satu unitnya yaitu 12.500.000 rupiah. Jika sudah, pilih record. Kita record. Lalu selanjutnya dokumen 11, yaitu retur pembelian. Caranya yaitu purchase, enter purchase. Lalu suppliernya yaitu PT Margonda. Purchase item, purchase-nya yaitu NB strip 1. Lalu tanggalnya yaitu 11 Desember 2018. Kita meretur HP Pavilion sebanyak 1 unit. Kita beri tanda minus. Lalu Dell Inspiron sebanyak 2 unit. Kita beri tanda minus. Jika sudah, klik record. Lalu selanjutnya kita buka purchase register. Kita ganti tanggalnya jadi 1 Desember 2018. Return and debit. Apply. Lalu kita apply to purchase. Lalu selanjutnya kita amount apply-nya kita pencet, lalu enter. Lalu kemudian kita record. Nah, selanjutnya dokumen 12 yaitu bukti penerimaan kas. Nah, cara penyelesaiannya yaitu buka sales, lalu receive payment. Customernya yaitu Digital Alex. ID-nya BKM 12-3. Tanggalnya yaitu 12 Desember 2018. Amount receive-nya yaitu sebesar 180.400.000 rupiah. Lalu kita amount apply-nya kita pencet di yang F12 strip 1. Lalu enter. Record. 13. Dokumen 13 yaitu penjualan tunai. Langkah penyelesaiannya yaitu sales, enter sales. Lalu customernya kita ganti menjadi penjualan tunai. Terms-nya kita ganti menjadi COD. Invoice-nya yaitu KN01. Tanggalnya kita ganti menjadi 13 Desember 2018. 2018. SIP-nya yaitu HPP 14.5. Dengan harga 18.000.000 rupiah per unitnya. Selanjutnya 8 barang Dell Inspiron. Seharga 14.500.000 rupiah per unitnya. Jika sudah, lalu kita pilih record.
Selanjutnya kita ke menu sales, lalu receive payment. Customernya yaitu penjualan tunai. ID-nya kita ganti tidak diganti. Date-nya kita ganti jadi 13 Desember 2018. Lalu amount receive-nya kita ganti jadi kita isi Rp226.600.000. Lalu di monoplate kita pencet, lalu enter, record. Selanjutnya dokumen 14. Dokumen 14 yaitu bukti penerimaan kas yang diterima dari Digital Elex untuk pelunasan faktur. Langkah penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu receive payment. Lalu customernya kita yaitu Digital Elex. ID-nya kita ganti jadi PKM 12-4. Lalu tanggalnya yaitu 14 Desember 2018. Amount receive-nya sebesar Rp28.600.000. Lalu kita klik di sisi yang F12 strip 1, lalu enter, lalu record. Lalu selanjutnya dokumen 15. Dokumen 15 yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada kas negara untuk pembayaran PPN. Langkah penyelesaiannya yaitu kita ke modul banking, lalu spend money. Lalu kita bikin card baru yaitu PPN. Tipenya employee. Card ID-nya yaitu E002. Lalu oke. Lalu cek numbernya kita ganti jadi BKK 12-4. Lalu tanggalnya yaitu 15 Desember 2018. Amountnya sebesar Rp1.500.000. Akunnya yaitu PPN payable. Lalu enter, lalu kita record. Selanjutnya dokumen 16 yaitu penjualan tunai. Maka penyelesaiannya yaitu sales, enter sales. Customernya yaitu JBLX. Invoice-nya F12 strip 2. Lalu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 18 Desember 2018. Timesnya sudah benar. Lalu HPP 14, item numbernya yaitu HPP 14 sebanyak 6 unit dan Dell sebanyak 4 unit. HPP itu harganya Rp18.500.000 per unitnya. Sedangkan Dell Rp15 juta per unitnya. Lalu kita record. Lalu selanjutnya dokumen 17 yaitu bukti pengeluaran kas yang kita bayar kepada PT Margonda untuk pelunasan faktur. Penyelesaiannya yaitu purchase, pay bills. Lalu
Suppliernya kita ganti menjadi PT Margonda. Check numbernya yaitu BKK 12-5. Lalu tanggalnya 18 Desember 2018. Amountnya sebesar 286 juta. Lalu mana plate-nya kita pencet saja, lalu enter, record. Selanjutnya dokumen 18, yaitu bukti penerimaan kas. Langkah penyelesaiannya yaitu pilih banking, receive money, lalu bayarnya kita isi dengan panen Alex, lalu oke. ID-nya yaitu BKM 12-5. Lalu centangnya dihilangkan, tanggalnya kita ganti jadi 20 Desember 2018. Lalu amountnya kita isi sebesar senilai 7.200.000 rupiah. Akunnya kita isi allowance for doubtful, lalu enter, lalu record. Selanjutnya dokumen 20. Dokumen 19. Dokumen 19 adalah pembelian barang dagang dari, langkahnya yaitu purchase, enter purchase. Suppliernya yaitu PT Sahabat Jaya. Purchase ID-nya A17. Lalu date-nya yaitu 22 Desember 2018. Lalu kita membeli HP Pavilion sebanyak 12 unit. Satu unitnya itu seharga 16.200.000 rupiah. Lalu kita juga membeli Dell Inspiron sebanyak 15 unit. Yang satu unitnya seharga 12.600.000 rupiah. Lalu kita record. Selanjutnya dokumen 20 yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada FA Makmur. Langkahnya yaitu ke menu purchase, lalu pay bills. Lalu suppliernya yaitu FA Makmur. Check numbernya yaitu BKK 12-6. Date-nya 23 Desember 2018. Amount-nya ya sebesar 17.600.000 rupiah. Lalu amount plate-nya di enter, lalu record. Selanjutnya dokumen 21. Dokumen 21 yaitu bukti penerimaan kas dari Maju Alex untuk pelunasan faktur. Langkah penyelesaiannya yaitu sales, lalu receive payment. Customernya yaitu Maju Alex. ID-nya BKM 12-6. Tanggalnya yaitu tanggal 25 Desember 2018. Amount receive-nya 19.800.000 rupiah. Lalu mana plate-nya ditekan, lalu enter, kemudian record. Selanjutnya dokumen 22 yaitu voucher kas kecil kepada
Santoso untuk perbaikan atap toko yang rusak. Cara penyelesaiannya yaitu banking, spend money. Cardnya Santoso, karena tidak ada kita bikin baru. Card type-nya yaitu employee. Card ID-nya yaitu E003. Lalu oke. Lalu amount-nya kita isi sebesar Rp500.000. Cek numbernya yaitu V12-4. Tanggalnya tanggal 26 Desember 2018. Lalu akunnya itu yaitu other operating expense sebesar Rp500.000. Enter, lalu kemudian record. Selanjutnya dokumen 23. Dokumen 23 yaitu penjualan. Langkahnya yaitu purchase, sales, enter sales. Ke customernya yaitu maju Alex. Invoice-nya F12-3. Tanggalnya kita isi 27 Desember 2018. Item numbernya HP Pavilion sebanyak 15 unit. Yang harganya itu 18 juta rupiah per unitnya. Lalu Dell Inspiron sebanyak 10 unit. Yang harga per unitnya sebesar Rp15.500.000. Jika sudah, kita record. Selanjutnya dokumen 24, yaitu pembelian. Langkahnya yaitu purchase, enter purchase. Suppliernya yaitu FA Makmur. Purchase-nya kita isi G11. Tanggalnya yaitu 29 Desember 2018. Item numbernya HP Pavilion sebanyak 12 unit. Harga per unitnya yaitu Rp16.400.000. Lalu juga Dell Inspiron sebanyak 11 unit. Harga per unitnya yaitu Rp12.400.000. Jika sudah, lalu kita record. Lalu selanjutnya dokumen 25, bukti pengeluaran kas. Langkah penyelesaiannya yaitu banking, spend money. Cardnya Bank Mandiri, karena belum ada kita bikin baru. Dengan card type employee. Card ID-nya E004. Lalu oke. Cek numbernya yaitu BKK
BKK 12 strip 7. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2018. Amountnya sebesar 19 juta ribu rupiah. Akunnya yaitu Bank Permata Loan. Bank Permata Loan.